jumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli barang yang sama. Jadi waktu tahun 1775 barang yang sama itu harganya $1, di tahun 2005 barang tersebut harganya $3.000. Karena waktu yang udah berjalan. Ya, dan kita bisa bayangin pada saat uang itu begitu banyak, apa yang terjadi dengan rakyat yang tidak bisa mengikuti kenaikan pendapatan seiring dengan kenaikan suplai uang. Itu baru Amerikanya. Nanti negara-negara lain pun juga akan dibuat defisit. Yang tadinya tidak dibudgetkan terpaksa harus keluar budget, beli vaksin misalkan. Iya. Nah, tinggal maksudnya berarti mereka siapkan lembaga-lembaga donornya atau lembaga-lembaga peminjamnya, ujungnya nanti larinya juga ke The Fed lagi. Jadi cukup diciptakan masalahnya agar bisa ngutang. Iya. Gitu kan. Jadi hutang itu adalah senjata kolonialisme atau imperialisme yang baru. Untuk menjajah secara halus. Menjajah secara tanpa bom, tanpa merusak. Gitu Ya tadi, tidak hanya generasi. Dijajah itu tanpa harus menghancurkan infrastruktur bisa kita gunakan kan. Misalnya gini, saya udah punya rumah, gitu ya. Baik-baik aja gitu misalnya, karena masalah. Tiba-tiba dapat masukan untuk bikin rumah baru, gitu, yang lebih besar, gitu kan. Nah, tapi nggak bisa dibangun karena uangnya pas-pasan, lagi ada utang lagi. Nggak apa-apa, bangun aja, nanti kita backup dengan utang. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada urgensi untuk kebangun rumah itu, jadi ada. Karena impulsif yang diciptakan itu kemudian untuk bisa membangun rumah baru ini dengan cara berhutang. Itu masih bagus. Kalau yang terjadi di Irak, apa tuh? itu lebih sadis lagi. Apa tuh? Hancurkan infrastruktur di Irak, nanti kita siapkan pemborongnya. Buat dibangun lagi. Dan itu terjadi pada saat ekonomi di Amerika melambat. Gimana caranya supaya ekonomi Amerika tumbuh? Insinyur-insinyurnya kerja lagi, pengangguran kerja, hancurin aja negara sebelah. Nanti dia yang suruh beli, suruh bayar. Bayarnya pakai apa? Pakai minyak. Gitu. Parah juga ya. Jadi berarti gini, kalau kita masih punya rumah, terus dipaksa untuk bikin rumah baru lagi, padahal kita lagi nggak butuh dengan cara utang. Nah, itu masih halus Itu sambil. baru bagaimana rumah, bagaimana kalau kota gitu ya. Suruh bangun kota baru. Jangan bahas kota, jangan. Apa namanya? Kayak tadi berarti, ya kan? Ada info bahwa saya juga baca kepala dari UNICEF, suaminya adalah pabrik senjata. Jadi yang ngancurin bagian suaminya, kemudian yang nanti ngebangun lagi dari istrinya, dana-dana sumbangan kemudian dipakai buat itu. Jadi ini sebenarnya the whole konsep politik ini uang sebenarnya. Parah. Oke, jadi intinya karena tadi kembali lagi defisit, Amerika butuh banyak uang yang harus dicetak. Dan kenapa harus dicetak? Karena kalau enggak, komunis akan sampai ke Amerika, rakyat Amerika hancur, akhirnya parlemen Amerika menyatakan setuju untuk membiayai Vietnam. Fear campaign. Nah, karena setuju untuk membiayai Vietnam, maka dengan ini implikasinya adalah negara harus berutang. Karena negara harus berutang, uang yang dicetak butuh banyak, kita sepakati supaya dolar tidak lagi di-peg dengan emas. Karena kalau di-peg dengan emas, kita bakal tidak bisa ngelawan komunisme. Maka disitulah dolar dilepaskan untuk menjadi defisit anggaran yang berjalan tadi. Men, Vietnam nggak ada urusannya apa-apa sama ini. Emang dicari aja, cari gara-gara aja gitu sebenarnya. Dan mending kalau menang, kalah kan dia. Kalah juga gitu. Ya, tapi kan bukan masalah itu. Yang penting udah keburu ngutang kan gitu. Itu pasukan, prajurit, capek-capek, latihan segala macam cuma buat boneka dari orang-orang ini. Ya. Ngapain mati percuma sia-sia, nggak bela negara, nggak apa, nggak jihad juga. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, intinya adalah setelah Nixon shock di tahun 1971, maka dolar dicetak luar biasa. Dan pada saat itu ya sudah, dolar tidak terkendali dan ya orang sih taunya supply demand, tapi balik lagi, dolar bisa dicetak kapan saja. Nah, intinya adalah data ini menunjukkan bahwa tahun 2005 jumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli barang yang sama. Jadi waktu tahun 1775 barang yang sama itu harganya $1, di tahun 2005 barang tersebut harganya $3.000. Karena waktu yang udah berjalan. Ya, dan kita bisa bayangin pada saat
uang itu begitu banyak, apa yang terjadi dengan rakyat yang tidak bisa mengikuti kenaikan pendapatan seiring dengan kenaikan suplai uang? Atau kalau dia tidak bisa ngikutin jumlah uangnya masuk ke dompetnya, maka yang terjadi adalah daya beli uang dia turun, atau dengan kata lain tambah miskin. Apa ini mirip dengan kejadian dulu pernah ada pengguntingan uang nggak? Kalau Sandering sih itu implikasi aja ya, karena tadi nol terlalu banyak. Memang dampaknya memang Sandering itu pemotongan, meskipun sebagian orang bilang itu netral gitu karena hanya harga saja yang tadinya 1.000 jadi 1 gitu ya. Tapi yang jadi masalah kan karena tadi jumlah uangnya bertambah, harga barang naik. Bagaimana kalau income saya tidak bisa mengikuti persentase kenaikan? Ini tipu daya semua jatuhnya. Dan memang kemiskinan itu dia ciptakan supaya kemiskinan itu menciptakan penghambaan kan. Iya, karena dia butuh untuk hidup. Iya. Akhirnya mau nggak mau ditukar dengan uang. Jadi Tuhannya itu uang. Gitu. Iya, jadi terjadi penghambaan. Nah, ini kemudian saya gambarkan dengan kenapa sih mulai dari Gold, Glory, and Gospel sampai kemudian cerita Bretton Woods segala macam, kita bicara tentang emas. Ini saya ambil dari hadis Sahih Bukhari. Ini ceritanya adalah Urwah, itu asisten asprinya Rasulullah, diminta untuk membeli kambing. Dipanggil beli kambing, dikasih 1 dinar. Nah, 1 dinar itu kan 4/4 gram. Ya. Paling gampang itu adalah saat ini kurang lebih ya sekitar 1 juta lah. Berarti 1 dinar itu senilai 4.250.000. Ya. Pertanyaannya adalah apakah kambing harga tahun ini 4.250.000 masih dapat kambing nggak? Insya Allah masih. Dan kambingnya bagus 4.1/4 itu. Artinya sejak 1.500 tahun yang lalu harga kambing tidak pernah naik. Harga emas juga segitu. Kalau dihargai dengan emas. Itu membuktikan bahwa yang stabil sih memang emas ya. Iya. Di zaman Nabi sampai sekarang harga kambingnya segitu sampai segitu. Iya. Tapi kalau duit udah habis. Udah habis. Nah, ini nih, ini menarik, paling gampang ini ngasih contoh Kijang lah. Kalau Kijang kan teman-teman pasti tahu ya. Teman-teman tinggal buka aja recordnya. Tahun 1999 harga 1 gram emas itu 85.000. Sementara harga Kijang kapsul waktu itu 95 juta. Ya. Brand new. Sehingga pada saat itu harga harga Kijang baru itu setara 1.118 gram emas. Ya. Nah, sekarang Innova Reborn itu tahun 2019 dirilis. Harganya 400 juta. Di tahun 2019 1 gram emas itu harganya 600.000. Atau 1 Toyota Kijang Reborn itu setara 666 gram emas. Malah menyusut deh. Makin murah. Berarti kestabilan ada pada emas malah ya? Iya. Bukan stabilan, makin menguat malah. Makin menguat. Dan barang dengan adanya teknologi makin efisien, produksi makin efisien, barang itu makin murah. Oh, ya Allah. Jadi yang terjadi itu bukan harga-harga naik, tetapi daya beli mata uang lah yang turun. Tapi dunia ini nggak melek kayak gini. Apa tuh nggak ngeh atau gimana? Karena udah berjalan sesuai sistem gitu. Fed up. Jadi ya tadi dijejalin berita-berita yang ya pokoknya kita ya tadi sampai lupa gitu apa yang harusnya kita simpan gitu ya. Nah, ini lagi yang menarik tentang reserve tadi ya. Semua negara pada saat dia surplus, dia simpan tabungannya di currency, di dolar karena dia butuh buat transaksi dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, harusnya yang paling percaya sama dolar siapa? Amerika yang nyiptain. Iya. Tapi dia juga nggak mau pegang dolar. Kok gitu? Reserve dia itu 75% disimpannya dalam bentuk emas. Oh. Menarik kan? Oh iya. Dia sendiri ya, agak orang munafik juga. Dia nggak nyuruh orang pakai dolar, dia sendiri juga nggak keep kan gitu. Iya, dia nggak pegang ya. Ya, dia tahu persis berapa nilainya dolar. Kemudian juga Jerman, Itali, Prancis itu 71% itu rata-rata simpennya dalam bentuk emas.
ya, surplusnya. Nah, dan setiap terjadi krisis itu selalu ditandai dengan membeli bank sentral itu membeli emas. Artinya ya suka atau tidak suka, sejatinya semua negara jadi sudah mengakui bahwa true value daripada nilai itu adanya di emas. Sebenarnya mata uang tuh rapuh banget bro sebenarnya. Iya, karena dia dibangun dengan tadi dengan sistem hegemoni. Balik lagi, Amerika kan bagusnya di Hollywood. Ini penipuan masif sebenarnya bisa dibilang ya. Ya Sistem kan, gitu. Iya, Amerika tuh menang hanya di Marvel. Gitu. Tapi Iya. kalau di lapangan Ditipu juga dia. di Taliban dia kalah, di Vietnam dia kalah, Iya. gitu kan. Terus di ini juga nggak menang kan? Cuman gitu. karena kita kebanyakan sebagian kita Nonton film. Nonton Rambo gitu kan. Ya meyakini itu ya. Mereka memang mungkin brainwashingnya dari Hollywood ya kan, bahwa jadi Iya. polisinya dunia gitu, bahkan alien aja dia yang ngusir, alien aja dia yang ngalahin gitu seolah-olah kan. Betul. Bener, ya? Makin kelihatan nih teman-teman semuanya. Oke. Nah, dan gimana peta dari sirkulasi uang dunia? Jadi balik lagi, negara-negara tetap ini in term of nilainya. Sebahagian negara-negara tadi yang besar-besar tadi kan memang nyimpen reserve-nya dalam bentuk emas. Jadi memang kekayaan dunia itu pada dasarnya masih berbasiskan emas. Nah, tetapi dari sisi currency, Amerika itu sudah menguasai 62% dari sirkulasi mata uang di seluruh dunia. Memang renminbi itu mencoba untuk bisa melawan lah. Di samping euro dan seterusnya. Tapi kalau Amerika, euro, pound sterling itu kan udah satu kiblat lah. Yeah. Gitu. Nah, ini sejarah singkat saja. Dulu mulai dari barter, kemudian gold, pindah ke metal coin, masuk era fiat money, paper money, plastic card gitu ya, kartu kredit, electronic money, dan terakhir ini adalah kripto. Ini semuanya tipu daya berarti ya. Ujungnya sebenarnya Kripto lebih dahsyat lagi, itu malah nggak ada basisnya sama sekali tuh. Jadi nggak ada apa namanya akan apa ini? Iya. Kan nggak ada emasnya, nggak ada. Terus pegangannya dari mana? Dia gitu. menambangnya nambang elektronik kan? Fiktif semua itu ya? Betul. Tapi tokoh kripto banyak yang mati tuh. Iya. Kenapa tuh ya? Ya walau Karena mungkin dia punya rahasia di balik itu. Kali. Betul. Wow, ngeri teman-teman. Nah, itu tadi cerita dan mungkin saya tutup dengan beberapa fakta berikutnya. Nah, ini dia menarik nih. Cerita tentang Gaddafi tadi ya. Oh, sebentar. Sebelumnya pakai Gaddafi, tadi ada beberapa tokoh yang kemudian mencoba untuk mengungkap di penjara, kemudian meninggal. Ada lagi satu lagi diasasin. Nah, apakah Gaddafi juga nasibnya sama? Oke. Nah, cerita tentang Gaddafi ini memang orang-orang banyak bilang ini fiktif, tapi yang saya pasti dapat ini pada saat cerita ini lagi booming, saya coba masuk ke dalam WikiLeaks gitu ya, berhasil masuk, tapi sekarang saya coba masuk lagi nggak dapat ini, nggak bisa lagi. Nah, ceritanya adalah pada periode Trump dan Hillary itu menjelang akhir pencoblosan, Hillary itu selalu pollingnya di atas gitu ya. Sampai terjadi salah satunya adalah penyebabnya adalah bocornya WikiLeaks, itu adalah surat Hillary sebagai Menteri Luar Negeri. Nah, kalau buat di Amerika mereka nggak terlalu peduli dengan substansnya. Mereka peduli ini gila ya, ada Menteri Luar Negeri kirim email atau menerima email melalui surat email yang tidak di-encrypt, padahal dia adalah Menteri Luar Negeri dari negara superpower dan isinya pun classified, artinya harusnya di-encrypt dan seterusnya. Gimana ceritanya saya dipimpin oleh seorang presiden yang quote-unquote stupid gitulah. Ceroboh ya. Ceroboh. Saya lebih baik dipimpin oleh Trump, itu memang dia melecehkan perempuan. Dia bahkan dalam kampanye, iya saya melecehkan sekian wanita dan saya
di proses pengadilan pada saat itu. Orang-orang bilang, keren ya, jujur ya presiden kita ya. Salahnya tetap dicari kebaikannya gitu ya. Cuman dia bilang, ini saya mendingan dalam beberapa artikel disebutkan bahwa kalau saya pilih Hillary, saya khawatir memilih serigala berbulu domba gitu. Dia kelihatan pintar tapi stupid. Bodoh. Mendingan saya memilih, ya sudah, kalau di situ sebutkannya if I choose lion, jadi si Trump itu sebut lion, but sejelek-jeleknya dia real lion gitu. Artinya kalau dia memang singa, kita tahu cara menghadapi singa. Daripada saya menghadapi domba padahal dia serigala, kita ketipu, kita nggak siap. Gara-gara blunder ini. Salah satunya blundernya apa? Nah, blundernya tadi selain yang di encrypt itu isinya adalah memang rencana daripada Gaddafi untuk mendirikan bank sentral untuk Afrika Utara. Karena dia sudah menyiapkan cadangan emas sebanyak 143 ton yang nantinya akan dijadikan basis dari penerbitan mata uang Libya. Oh, Gaddafi udah punya visi ke sana. Karena nanti kalau mata uang Libya itu berbasiskan emas, persis kayak cerita Bretton Woods tadi. Negara-negara Afrika Utara kan up and down tuh. Kadang inflasinya tinggi sekali, segala macam. Nah, untuk transaksi luar negeri ya udah pakai punya saya aja lah. Ini sudah digaranti dengan emas yang memang saya miliki. Jadi walaupun uangnya pun ini juga bisa dipakai buat tukar emas, buat tukar langsung gitu kan? Dan akibatnya hegemoni dolar di Afrika Utara itu terancam. Bisa-bisa nggak laku lagi tuh. Betul. Bisa-bisa nggak bisa dikontrol nih Afrika nih. Ya artinya bisa-bisa melahirkan inspirasi buat negara-negara yang memiliki cadangan emas yang cukup banyak. Nah, akhirnya selesailah cerita Gaddafi. Berarti dia dikriminalisasi ya? Gitu. Dia seolah-olah pemimpin yang lalim yang diturunkan rakyat, gitu kan? Yang kalau nggak salah melalui Facebook apa gitu. Pokoknya seolah-olah kayak ada kesalahan dia yang dibuka, dia harus di-impeach gitu kan? Di-impeach, gemar wanita lah, segala macam fitnah-fitnah yang kemudian belakangan rakyatnya baru ngerasa iya ya sebenarnya zaman Gaddafi lebih enak gitu. Lebih enak, betul. Karena secara ekonomi sebenarnya mereka fine-fine aja gitu. Oh, ternyata. Ya, itu ceritanya tentang fiat money. Guys, ini menarik ya. Karena apa? Ini berarti sekelompok orang ini yang meng-create hal ini seperti punya kartu truf atau kuncian. Ya. Beberapa pemimpin negara yang vokal sedikit hilang. Betul. Nasionalisasi itu tidak semudah yang sudah-sudah gitu ya. Ya anggaplah dulu pernah pemerintah pasca Belanda gitu nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda, Stanvac, segala macam. Apakah kemudian anggaplah Freeport gitu ya tiba-tiba dinasionalisasi gitu ya? Menurut saya juga tidak semudah itu gitu ya, karena sudah cukup rumit lah. Tapi kembali lagi, ya karena tadi negara itu semakin saling bergantung satu dengan yang lain. Ini yang kita sebut dengan globalisasi itu semakin tergantung dan ya tadilah semakin kompleks. Tapi buat kita yang penting paradigma kita terhadap uang itu dikembalikan kepada yang seharusnya lah. Tapi pada saat kita sudah menghamba, jadi kita menghamba kepada uang, pada saat uang itu terjadi apa-apa, wah kita kayak lost, ya kayak hilang hidup lah gitu. Soalnya tujuannya ada di uang. Iya, tujuannya ada di uangnya. Ini terbuka ya, ibaratnya sekarang banyak yang baru mungkin mind blowing gitu ya. Oh iya ternyata begitu ya. Jadi teman-teman semua, ini sebuah sistem ya sepertinya. Dan memang kalau kita pikir bahwa uang itu kalau misalnya kita pegang kertas sama uang kertas, kalau kita lecekin dibuang ke tempat sampah, yang diambil yang uang. Iya. Karena ada harganya. Gitu ya, dan ternyata harganya ini adalah karena orang-orang sepakat bahwa ini ada nilainya kan gitu. Persepsi. Nah, berarti keberhasilan Yahudi untuk menciptakan Tuhan baru yang kecil ini itu sesuatu yang pantas diacungi jempol juga. Ya, ilusi lah. Ilusi ya. Ilusi. Selama ini kita sampai capek-capek habisin waktu apa segala macam ngumpulin sesuatu yang sebenarnya itu adalah
Jadi tadi sebenarnya uang itu statusnya adalah sebagai alat untuk balik lagi uang. Kenapa uang itu artinya dalam konteks kita ya meletakkan uang itu sebagai alat untuk beribadah, artinya dia yang harus menghamba sama kita, gitu ya. Dia yang harus menghamba sama kita. Dan kembali lagi yang saya katakan tadi, sistem begitu tidak adilnya sistem di dunia ini, sehingga kalau kita kembali lagi singgung sedikit saja, currency war itu bisa menyebabkan sebuah negara tiba-tiba menjadi tidak kompetitif dibanding negara lain. Contoh misalkan gini, ini yang saya katakan, kita kadang-kadang sibuk sama perdukunan, babi ngepet, dan saya selalu katakan nggak ada ceritanya negara itu miskin atau rakyat itu miskin karena banyaknya babi ngepet, perdukunan, pesugihan kayak gitu ya. Yang ada itu adalah negara miskin karena sistem yang tidak adil, tidak fair, akses terhadap usaha dan seterusnya. Saya ambil contoh misalkan, ada dua negara. Tadinya dua negara ini berseberangan, sumber dayanya sama, pabriknya sama, teknologinya sama gitu ya. Nah, kemudian dia menjual barang yang sama, anggaplah identik. Yang satu nilai tukarnya itu terhadap dolar, balik lagi, lebih rendah dibanding negara yang satu di mana nilai tukarnya lebih tinggi. Dampaknya apa? Dampaknya di mata dunia internasional, barang A itu lebih murah dibanding barang B. Padahal semuanya sama, struktur teknologinya sama, sumber dayanya sama, even barangnya identik, dan kerja keras mereka pun juga sama. Tetapi gara-gara yang satu nilai tukarnya relatif lebih murah dibanding dolar, menyebabkan produk dia seakan-akan lebih unggul. Ini yang sebenarnya jahat daripada sistem currency war ini. Gitu. Jadi kebohongan yang dilakukan berjamaah akan dianggap sebuah kebenaran. Betul. Betul. Sebenarnya bohong sama, ya segitu keluarganya berjamaah gitu kan. Jadi itu yang kita kadang suka bilang, di China itu barang-barang lebih murah. Pertanyaan saya, apa emang seperti, ya jangan polos-polos amat, jangan-jangan itu dampak dari policy currency war yang dijalankan oleh China karena dia punya resources, membuat nilai tukarnya seakan-akan menjadi kompetitif. Boleh jadi teknologinya sama, ininya sama, tetapi karena kemudian nilai tukarnya relatif lebih bagus, seakan-akan barang Cina lebih murah. Dampaknya mereka hidup, kita mati, gitu-gitu aja. Wah, guys, ini sepertinya membuat pandangan kita lebih terbuka ya. Jadi memang sekarang menjadi kesepakatan internasional bahwa uang adalah alat tukar, betul, gitu kan? Memang itu kesepakatannya, dan kita pun mencari sebagai mungkin sarana untuk menjadi alat tukar kita pun sah-sah aja. Tapi jangan jadikan ini Tuhannya, jangan jadikan ini tujuannya untuk itu. Tapi jadikan ini sarana untuk kita bisa beribadah lebih baik, atau untuk menabung investasi akhirat kita gitu. Uang ditumpukin yang banyak untuk bikin pesantren misalnya, atau untuk nyumbang sedekah, atau membangun hal yang manfaat, atau juga solusi, tapi bukan sesuatu tujuan supaya bisa dikumpulin jadi paman gober untuk jadi kaya gitu. Kalau mau kaya-kayaan udah ada korun zaman dulu, gitu telat gitu kan. Wah, ini membuka mata nih Pak Imam. Ini banyak bab-bab yang lain belum dibuka nih. Bab lain masih ada, nanti kita akan masuk fractional banking system, kita juga akan masuk ke chapter yang lain lah. Waduh. Dimana misalkan Scientology. Scientology juga dibahas kan? Iya, misalkan, ya tadi kan orang kapitalis jelas lah. Ada kelompok orang yang menuhankan pengetahuan. Ada kelompok orang yang atas nama kemanusiaan. Kemanusiaan juga banyak yang Iya, jadi atas nama human rights. Tikung human rights. Human rights gitu seolah-olah semua nggak boleh ngelain human rights gitu ya kan. Betul. Jadi sekarang di sini bahwa teman-teman semua, apa yang kita kerjain sekarang jangan sampai kemudian melalaikan hal-hal yang lain gitu kan. Kadang-kadang kita sampai nggak tidur, ngabisin waktu segala macam untuk sesuatu yang kadang-kadang dalam begitu aja pada saat kita nggak dapet stres gitu kan. Ini menarik teman-teman. Mudah-mudahan membuka pandangan kita untuk jadi orang yang melihat uang itu harus kita yang kontrol. Betul, betul. Bukan kita yang dikontrol. Kita yang jadi master terhadap uangnya.
Kadang-kadang kita terlalu serius untuk sesuatu yang main-main, tiba-tiba kita main-main untuk sesuatu yang serius. Padahal yang dikejar adalah sesuatu yang lebih penting, dan lost focus. Iya. Tapi berarti kita semua kena trap dari gerombolan Yahudi ini. Dan inilah jawaban dari kalimat saya di awal. Apakah yang membuat negara-negara di sekitar Palestina kemudian nggak menolong Palestina? Uang. Iya. Itulah dia. Justru kalau tidak punya apa-apa, mereka tidak punya independensi lain selain kepada Allah. Gaza, Palestina salah satu negara yang berani ngeroket Ya. Israel atau Yahudi, gitu ya. Ya, kembali di era Umar mengalahkan Persia dan Romawi pada saat seorang Persia atau Romawi, saya lupa, mencari di mana istana Umar. Pada saat dikatakan bahwa Umar kalau tidak di masjid dia tidur di bawah pohon kurma di kebun kurma itu, dia kaget gimana ceritanya seorang khalifah tanpa istana bisa mengalahkan Persia dan Romawi. Tapi kebalikan, pada saat Cordova itu memiliki istana yang indah, disitulah jatuh. Begitu juga Utsmani. Ya, pada saat kalau ngomongin kaya, Arab Saudi lebih kaya dari Amerika sekarang. Betul, betul. Tapi tetap aja nggak bisa bantu Palestina, ya bisa bantu Yaman yang miskin. Jadi mereka yang nggak punya ketergantungan atau dependensi dengan sesuatu, maka dia yang punya bisa dibilang punya kedaulatan ya. Ya, ibaratnya punya ketergantungan hanya pada Allah. Ya, mudah-mudahan ini jadi insight teman-teman semuanya. Boleh percaya, boleh tidak apa yang teori yang dipaparkan barusan, tapi mungkin bisa jadi bahan kita untuk berpikir. Bukti-buktinya sudah dijabarkan, dan kita akan buka chapter-chapter berikutnya untuk membelah apa yang ada di kepala kita. Bagi saya ini juga hal yang baru, saya jadi kepengen belajar. Jadi terima kasih untuk waktunya Pak Imam nih. Jangan kapok Pak Imam. Insyaallah. Ya, baru kebuka nih. Ada semua hal perpolitikan yang terjadi di dunia, ternyata ujung-ujungnya uang. Aduh, alhamdulillah. Mungkin ada pesan terakhir untuk episode ini, Pak Imam? Ya, kembali lagi, ini masih dalam konteks sama-sama research, artinya juga mohon masukan kalau teman-teman dapat informasi yang lain gitu ya. Artinya justru adanya acara ini untuk saling mengisi dialog dan juga saling diskusi gitu. Alhamdulillah guys, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang besar itu terjadi karena keistiqomahan. Mereka yang berada di kedzaliman aja istiqomah dari hal yang kecil-kecil kemudian dirintis bagaimana untuk bisa bikin memframing sesuatu agar dia menjadi sebuah kebenaran. Dibikinlah media, mereka juga yang bangun. John dan Arthur bikin media televisi supaya kemudian seolah-olah kebenaran ada dari mereka. Dan itu terjadi bukan setahun 2 tahun guys, itu sampai ratusan tahun mereka bangun, dan penerusnya pun suksesornya masih menjalankan pola yang sama. Mereka aja istiqomah, masa yang dalam kebaikan cuma jadi pengguna aja. Udah waktunya kita semua teman-teman, apalagi Indonesia, kita menjadi pemain dan juga perubah peradaban masa depan, insya Allah. Terima kasih yang udah menyaksikan acara ini. Semoga bermanfaat. Jika dirasa menarik, monggo silahkan di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya. Kita tunggu perbincangan kita dengan Pak Imam di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.